Ketika Yesus di Galilea, ia melihat dua bersaudara, Simon dan Andreas. Nama mereka sedang bekerja tebarkan jala. Maka Yesus lalu berkata, marilah kalian ikuti aku, jadilah penjala manusia. Mereka pun ikut dengan Yesus. Pergilah Yesus berjalan lagi, ia melihat dua bersaudara. Pergilah Yakobus serta Yohanes, ikuti Yesus menjadi muridnya. Maka Yesus lalu berkata, marilah kalian ikuti aku, jadilah penjala manusia. Mereka pun ikut dengan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh cinta, kami bersyukur atas berkat kasih-Mu yang tak terhingga, sehingga Engkau sudi memanggil kami hari ini untuk belajar bersama. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami makna panggilan untuk menjadi murid-murid-Mu. Bimbinglah kami dalam belajar pada hari ini, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar bagaimana Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Yesus itu mempunyai beberapa murid. Di sini dalam bukumu halaman 51 dikisahkan bagaimana Yesus memanggil murid-murid yang pertama dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan 22. Dan ketika Yesus berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Jadi murid Yesus yang pertama itu namanya Simon Petrus dan Andreas. Simon Petrus ini mempunyai nama lain yaitu Kefas, artinya batu karang. Mempunyai saudara namanya Andreas. Kedua-duanya mempunyai pekerjaan sebagai nelayan. Kemudian sesudah dia ketemu dengan Petrus dan Andreas, berjalan lagi, dia ketemu dengan Yakobus anak Zebedeus. Muridnya Yesus itu yang namanya Yakobus ada dua. Yang satu anaknya Zebedeus, yang satu anaknya Alfeus. Dan di sini ada lagi Yohanes. Nah, di pantai Danau Galilea itu, dua murid itu dipanggil Simon dan Andreas. Dua lagi Yakobus dan Zebedeus. Mereka ketika dipanggil itu reaksinya spontan. Langsung meninggalkan jalannya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan orang tuanya, dan ikut Yesus. Itu 4 murid yang pertama. Berikutnya anak-anak, ada lagi seorang pemungut cukai yang dipanggil Yesus. Pemungut cukai itu namanya Matius, mempunyai nama lain Levi. Matius itu sedang duduk di kantornya
di tempat kerjanya, kemudian Yesus memanggil. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Nah, ini reaksinya Matius ketika dipanggil Yesus itu secara spontan. Langsung ikut Yesus. Dia tidak pikir-pikir panjang. Pekerjaannya sebagai pemungut cukai langsung ditinggalkan. Dia ikut Yesus. Pada zaman itu Matius dikenal sebagai pendosa. Ia datang kepada Yesus, tinggal bersama Yesus supaya dapat menjalin hubungan pribadi yang lebih dekat, lebih mendalam dengan Yesus. Itu Matius. Sehingga pekerjaannya yang dikenal sebagai pendosa itu ditinggalkan, lalu ia menjadi kudus, ia dikuduskan karena ikut Yesus bersama dengan Yesus. Berikut anak-anak, ada lagi syarat-syarat mengikuti Yesus. Syaratnya itu apa? Yang pertama adalah menyangkal diri. Artinya, mengatakan tidak pada keinginan diri sendiri demi sesuatu yang mulia. Mengatakan tidak pada keinginan diri sendiri. Contohnya begini. Kalau anak-anak sudah punya janji dengan teman-teman sekelompok untuk bermain-main di pantai Ancol atau di Taman Mini, pada hari yang ditentukan itu ternyata nenekmu sakit. Dan kamu diajak ibumu untuk mengantar nenek ke rumah sakit. Mana yang kamu pilih? Kalau anak-anak memilih tetap main-main ke pantai Ancol atau ke Taman Mini, itu artinya tidak bisa mengatakan tidak pada keinginan diri sendiri. Mengantarkan nenek bersama ibu, mengantarkan nenek yang sakit bersama ibu ke rumah sakit, itu lebih mulia. Anak-anak boleh mengatakan tidak pada teman-teman, minta maaf, saya mau mengantar nenek ke rumah sakit. Itu artinya anak-anak bisa menyangkal diri, mengatakan tidak pada keinginan diri sendiri untuk sesuatu yang lebih mulia. Begitu. Atau ketika anak-anak mempunyai makanan yang enak dan di situ ada orang yang kelaparan, anak-anak bisa membagikan makanan itu kepada orang yang kelaparan. Itu namanya menyangkal diri. Syarat berikutnya untuk mengikuti Yesus yaitu memikul salib. Apa artinya memikul salib? Menjalankan tugas dan kewajibannya setiap hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Di rumah, tentu saja kamu punya tugas. Menyapu, mengepel lantai, cuci piring, cuci baju, dan seterusnya. Itu kamu kerjakan dengan baik sebab itu kewajibanmu. Itu artinya kamu bisa memikul salib. Di sekolah, kamu taat pada peraturan sekolah. Kalau sudah bel masuk, ya cepat-cepat masuk kelas. Kalau sudah saatnya belajar di kelas, ya belajar dengan baik. Bukan malah wira-wiri kesana kemari. Bukan malah main-main dengan teman. Tetapi perhatikan Bapak dan Ibu guru ketika sedang berada di dalam kelas dan Bapak dan Ibu guru sedang menerangkan pembelajaran untuk kamu. Berikut, bagaimana tugas dan kewajibanmu di masyarakat? Kalau anak-anak menghindari tugas dan kewajiban di masyarakat, itu artinya belum bisa memikul salib. Tugas dan kewajiban di masyarakat itu apa toh? Misalnya, anak-anak ikut serta bersih-bersih selokan. Anak-anak ikut serta membayar iuran sampah. Anak-anak ikut serta nyiram-nyiram bunga yang ada di taman tempat umum dan seterusnya itu. Berikut anak-anak, dari Injil Matius bab 16 itu tadi ada ayat yang penting. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini sudah dilakukan oleh para martir
Santo Santa yang menjadi teladan kita. Para martir itu contohnya banyak. Misalnya Santo Laurentius itu yang mati dibakar hidup-hidup. Kemudian dia menjadi kudus. Dia bersatu dengan Yesus. Dia memperoleh kembali nyawanya. Misalnya lagi Santo Stefanus yang dirajam. Tapi ketika dia sedang dirajam itu, dia berdoa pada Tuhan. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Itu artinya dia menyelamatkan nyawanya. Karena dia itu mengabdi kepada Tuhan Yesus, dia itu melaksanakan sabda-sabda Tuhan. Ayat penting berikutnya adalah, Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang dari semua perbuatannya. Jelas anak-anak? Apa perbuatanmu? Itu akan dibalas kelak. Itu sudah dijelaskan dalam ayat 7. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tergantung perbuatanmu itu apa. Baik atau buruk. Kalau seperti Santo Santa tadi, ya pasti mendapat kemuliaan. Tetapi kalau mengikuti godaan setan terus-menerus, ya sudah resikonya ikut setan gitu, tidak bisa ikut Tuhan Yesus. Begitu anak-anak? Baik. Rasul-rasul Yesus itu ada 12. Yang pertama, Simon Petrus yang disebut Kefas, yang tadi murid yang pertama. Terus Andreas, saudara Simon. Yakobus, anak Zebedeus. Yakobus, anak Alfeus, dan Yohanes. Yohanes ini murid yang paling muda. Rasul yang paling dekat dengan Yesus. Terus Matius, pengarang Injil, yang disebut juga Lewi. Yang ketujuh Thomas, yang disebut Didimus. Thomas ini salah satu murid yang mengakui bahwa Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan. Dia tersungkur di depan kaki Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Begitu dia menyebutnya. Saat itu ketika Yesus sudah bangkit dari kubur, Thomas kan tidak percaya. Sebelum aku mentusukkan jariku ke dalam luka-luka bekas lambungnya, aku tidak akan percaya. Begitu. Ternyata Yesus menampakkan diri. Dan saat itu Thomas tersungkur dan mengakui, ya Tuhanku dan Allahku. Kata-kata Thomas itu kita tiru pada saat konsekrasi. Anak-anak ngerti konsekrasi? Itu loh kalau Romo memimpin misa saat doa syukur agung, ketika hosti kudus diangkat ke atas, ketika piala diangkat ke atas, dan mesdinarnya memukul gong, saat itulah saat konsekrasi. Dan saat itu kita berdoa dalam hati, ya Tuhanku dan Allahku. Rasul berikutnya Simon Selot. Namanya Simon. Jadi muridnya Yesus yang bernama Simon itu ada 2. Simon Petrus dan Simon Selot. Simon Selot ini seorang gerilyawan atau prajurit. Mungkin kalau sekarang namanya tentara begitu ya. Terus Filipus. Ada lagi yang namanya Nathanael. Nathanael itu punya nama lain, Bartolomeus. Terus ada lagi Yudas. Nah ini Yudas ini ada 2 Yudas. Yang satu Yudas yang kudus, itu Yudas Tadeus. Yang kadang-kadang ada doa novena Santo Yudas. Doa novena tak pernah gagal, itu Santo Yudas. Terus yang terakhir adalah Yudas Iskariot. Nah ini, Yudas Iskariot ini adalah rasul yang mengkhianati Tuhan Yesus. Ini rasul yang paling kasihan ini, karena dia itu, kematiannya sangat mengenaskan. Begitu. Nah, kematian yang mengenaskan itu kita bahas nanti lain waktu, bukan sekarang ya. Itu Yudas Iskariot itu. Dan kemudian karena kematian Yudas Iskariot itu, 12 rasul itu dia meminta penggantinya Yudas Iskariot, namanya Matias. Beda ya dengan Matius ya. Begitu, ada Matius, ada Matias. Kalau Matias penggantinya Yudas Iskariot. Berikut anak-anak, kita akan tutup pembelajaran ini dengan lagu Yesus Memanggil.
Nah, Yesus memanggil ini nadanya lihat kebunku. Anak-anak udah bisa ya? Yesus memanggil 12 rasul, Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Lewi, Filipus, Thomas, Nathanael, Simon, Yakobus, serta 2 Yudas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pendampingan-Mu dalam belajar hari ini. Engkau telah menyadarkan kami bahwa kami pun dipanggil oleh Yesus untuk menjadi murid-murid-Nya. Bantulah kami ya Bapa, agar kami mampu menanggapi panggilan Yesus Putra-Mu, menjadi murid-Nya yang sejati, mewartakan kabar sukacita kepada sesama kami. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.